Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh merenungkan dari dalam firman Tuhan. Pada saat ini saya beri judul menguduskan hari Sabat, tanda kesetiaan dan berkat Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam penyelidikan kita akan firman Tuhan ini, saya undang kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami merindukan firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau akan berbicara kepada kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kami boleh terberkati dengan limpahnya adalah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Di dalam firman Tuhan, Keluaran 20 ayat 8 sampai 10 mengatakan sebagai berikut. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Hari Sabat, hari yang ketujuh, adalah merupakan hari yang disendirikan atau diasingkan Tuhan untuk kita boleh menggunakannya bagi pertumbuhan kerohanian kita. Kita boleh mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita hidup di dalam dunia yang bergerak begitu cepat. Banyak orang yang penuh dengan kesibukan mereka, sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berhenti sejenak dan merenungkan akan berkat Tuhan. Kita terus bekerja, kita mengejar apa yang kita sudah targetkan. Malah kita berlari sampai kita lupa untuk berhenti, untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita dan mengasingkan waktu untuk bersama-sama dengan Dia. Namun Tuhan sejak penciptaan telah menetapkan satu hari istimewa, hari Sabat yang kudus untuk berhenti bekerja dan menikmati hadiratnya. Di dalam Kejadian 2 ayat 3 mengatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Menguduskan hari Sabat bukan sekedar berhenti bekerja. Itu adalah tanda kasih dan kesetiaan Allah dan umatnya. Di dalam Keluaran 31 ayat 13 mengatakan sebagai berikut. Hari-hari Sabatku haruslah kamu pelihara, supaya itulah menjadi tanda antara aku dan kamu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Di sebuah kota besar di Amerika, tinggal seorang pria Advent bernama Daniel. Dia adalah pemilik toko alat pertukangan. Toko kecilnya berada di jalan yang ramai dan Sabtu adalah hari paling sibuk. Semua pelanggan datang membeli keperluan sebelum akhir pekan atau weekend. Daniel tahu jika ia menutup toko pada hari Sabat, ia bisa kehilangan keuntungan. Namun sejak muda ia telah berjanji kepada Tuhan, lebih baik aku kehilangan keuntungan daripada kehilangan hadirat-Mu. Setiap Jumat sore ketika matahari mulai terbenam, Daniel menutup tokonya, menggantung papan yang bertuliskan tutup untuk Sabat, akan buka kembali setelah matahari terbenam. Banyak orang yang menertawakannya. Bisnismu akan bangkrut, kata seorang. Tuhan tahu aku harus mencari nafkah, kata yang lain. Seolah membenarkan dirinya. Namun Daniel tetap setia. Ia berdoa setiap Jumat sore bersama keluarganya. Lalu bersiap menyambut Sabat dengan hati gembira. Ia mengajar anak-anaknya untuk melihat Sabat bukan sebagai satu larangan yang membatasi,
tetapi sebagai sukacita surgawi di bumi. Tahun berganti, badai ekonomi melanda. Banyak toko terpaksa tutup, tetapi anehnya toko Daniel tetap bertahan. Bahkan makin ramai setelah krisis berlalu. Orang-orang berkata, mungkin ada keberuntungan di pihaknya. Namun Daniel tahu itu bukan keberuntungan, itu adalah berkat dari Allah yang setia. Ia sering berkata kepada para pelanggannya, saya kehilangan 1 hari untuk Tuhan, tetapi Tuhan memberkati 6 hari saya dengan berlipat ganda. Sama seperti mana di padang gurun, ketika Israel taat untuk tidak mengumpulkan pada hari Sabat, Tuhan mencukupkan pada hari ke-6. Di dalam Keluaran 16 ayat 26 berkata sebagai berikut, 6 hari lamanya kamu akan memunggutnya, tetapi pada hari ke-7 hari Sabat tidak akan ada mana. Kesetiaan Daniel menjadi kesaksian hidup bahwa ketaatan mendatangkan berkat, bukan kita kehilangan berkat. Pelajaran rohani bagi kita saat ini adalah dari kisah Daniel, kita bisa belajar 3 hal kebenaran mengenai menguduskan hari Sabat. Yang pertama, bahwa Sabat adalah hari untuk mengingat akan Pencipta. Di dalam Keluaran 20 ayat 11 berkata, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Setiap kali kita berhenti dari pekerjaan, kita sedang berkata, aku bukan hanya hasil pekerjaanku, aku adalah hasil ciptaan Allah yang agung dan mulia. Sabat mengingatkan kita bahwa hidup kita lebih dari sekedar bekerja. Hidup kita adalah juga untuk bersekutu, untuk mengambil waktu bersama-sama dengan Allah pencipta kita. Yang berikutnya, bahwa Sabat adalah hari untuk menikmati persekutuan. Di dalam Mazmur 122 ayat 1 berkata, aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sabat mengumpulkan keluarga, sahabat, dan jemaat untuk hadir di hadapan hadirat Allah. Bukan hari kesepian, tetapi hari yang penuh dengan sukacita. Kita boleh bernyanyi bersama-sama, kita boleh berdoa bersama-sama, dan merenungkan akan firman Tuhan sebagai satu keluarga, sebagai satu jemaat. Sabat bukan hari dilarang ini dan itu, tetapi hari untuk menikmati Tuhan bersama sesama kita manusia. Yang berikutnya, pelajaran rohani yang kita bisa ambil adalah Sabat adalah tanda iman dan kesetiaan. Di dalam Yehezkiel 20 ayat 12, Yehezkiel 20 ayat 12 berkata, kamu harus memegang perjanjianku itu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Menguduskan Sabat di tengah dunia yang sibuk adalah pernyataan iman, bahwa aku percaya Allah yang memberikan nafkah, bukan pekerjaanku yang menghidupi aku. Tuhan memberkati mereka yang berani setia, meski dunia berkata tidak masuk akal. Sabat adalah hari surgawi di bumi. Ketika kita berhenti dari pekerjaan duniawi, Tuhan bekerja memulihkan hati kita. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus sendiri berkata bahwa ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Karena itu anak manusia atau Yesus adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Di dalam Markus 2 ayat 27 dan 28. Jadi,
Setiap kali Sabat tiba, ingatlah, itu bukan hari beban, tetapi hari berkat. Bukan hari larangan, tetapi hari kelegaan. Bukan sekedar peraturan, tetapi pertemuan kasih antara pencipta dan ciptaan. Marilah kita jadikan Sabat sebagai hari yang dinantikan, bukan hari yang mau dihindari. Hari yang dirindukan, bukan hari di mana kita tidak menginginkannya. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk dapat setia dan menguduskan akan hari Sabat. Dan kiranya Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya ketika kita setia kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari Sabat yang telah Engkau tetapkan dari sejak awal dunia. Dan Tuhan telah mengajarkan kami untuk menghormati, menguduskan hari Sabat yang suci ini. Bukan oleh karena paksaan, tetapi oleh karena kami mencintai-Mu. Pada saat ini Bapa di surga, kami datang dan bermohon, kiranya Tuhan akan menolong kami, untuk kami boleh bersuka cita ketika kami datang berkumpul bersama-sama, untuk beribadah kepadamu pada hari Sabat yang suci. Dan kami percaya bahwa kami tidak perlu ragu, khawatir tentang hal-hal yang lain. Oleh karena kami telah mengasingkan satu hari bagi Tuhan. Barangkali ada keuntungan-keuntungan duniawi yang kami bisa peroleh apabila kami tidak menguduskan hari Sabat. Tetapi kami percaya bahwa apabila kami mengutamakan Tuhan, apabila kami mengasingkan hari yang Tuhan mintakan kepada kami untuk disucikan, maka Tuhan akan memberkati dengan limpahnya untuk masing-masing kami. Kami berterima kasih untuk pengingat hari Sabat Tuhan yang suci, yang Engkau mau untuk menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah Tuhan menolong kami untuk setia berbakti, menguduskan hari Sabat, dan biarlah berkat-berkat Tuhan akan limpahkan bagi kami semua. Serta kerinduan kami boleh menyucikan hari Sabat sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.